Halo, Halo semuanya. semuanya. Selamat datang lagi di podcast Spontan. Uhuy. Hari ini aku ditemani sama beberapa temanku. Dengan saya Salman Alfarizi. Aku Salsabila Zaira. Aku Rifdatun Nurliandini. Aku Putri Aprianti Rizky. Dan aku Kesha Priadi. Hari ini kita akan ngobrol santai aja tentang dunia investasi. Salah satunya kayak metode APT sama CAPM aja sih. Menurut kamu gimana? Jujur, kalau pertama kali dengar metode CAPM dan APT itu kayak kedengarannya ribet banget nggak sih? Ih, bener banget, kayak nama mata kuliah yang udah bikin pusing. Padahal sebenarnya tuh kalau di dunia investasi mereka sebenarnya sering sih dengar istilah-istilah ini, cuman emang nggak bener-bener tahu artinya. Iya, padahal kalau dipahami secara konsepnya itu nggak terlalu sulit gitu. Dan dua metode ini tuh penting banget loh buat investor, buat tahu resiko sama keuntungannya nih saat investasi. Nah, betul. Soalnya tuh investor tuh biasanya pengen investasi, untungnya besar, tapi kadang tuh nggak mikir kalau investasi tuh juga ada resikonya. Apalagi sekarang investasi semakin populer di kalangan anak muda. Banyak yang mulai beli saham cuman karena ikut-ikutan tren. Nah ya, aku setuju banget tuh, banyak banget tuh influencer yang cuma bilang nih saham ini nih bakal naik, padahal sebenarnya nggak bener-bener sesuai sama kondisi pasarnya. Iya sih, Betul betul. banget, betul. Iya, padahal kan sebelum investasi itu kita harus analisis gimana perusahaannya, bagus atau tidak, jangan asal ikut-ikutan doang. Nah, iya, bener banget. Betul sih kayak gitu. Terus kalau CAPM menurut Kay sebenarnya gimana? Kalau menurut aku sih CAPM atau biasanya kan kita sebutnya capital asset pricing model ya. Itu Iya. model yang digunain untuk melihat hubungan antara risiko sama tingkat keuntungan yang diharapin sama investor dari suatu investasinya. Jadi sederhananya metode ini membantu investor memperkirakan apakah keuntungan suatu saham sesuai dengan resikonya atau enggak. Iya, dalam CAPM fokus utamanya itu pada resiko pasar loh. Banyak juga nih orang yang ngira kalau misalkan risiko investasi itu bisa dihindarin. Emang sebenarnya risiko pasar itu maksudnya apa sih? Jadi resiko pasar itu resiko yang berasal dari kondisi pasar secara keseluruhan dan gak bisa dihindari. Misalnya tuh kayak inflasi, krisis ekonomi, atau kenaikan suku bunga. Berarti walaupun kita sebagai investor beli saham, kita tetap dapat resiko, nggak bisa dihindari dong. Iya betul, karena kan CAPM itu melihat gimana sih suatu saham tuh bereaksi dari kondisi pasar saat itu. Makanya CAPM sering dianggap metode yang cukup sederhana dan paling mudah dipahami. Oh, berarti CAPM itu cocok ya buat investor yang sekiranya baru mulai belajar buat berinvestasi gitu ya. Iya betul, karena konsepnya tuh sederhana sih, nggak terlalu kompleks, jadi investor baru juga jadi lebih mudah sih. Oke. Ngomong-ngomong tadi Kesha ngomong APT. Kayaknya APT jarang pernah kita dengar dah. Apa sih itu APT? Kalau aku sih APT tuh lagu nggak sih? Iya sih benar. Tapi itu sebenarnya APT atau kepanjangannya tuh arbitrage pricing theory, itu metode yang ngejelasin bahwa return saham tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi sih. Jadi berbeda dengan CAPM yang cuma fokus pada resiko pasar ya. Jadi APT itu melihat bahwa perubahan harga saham bisa dipengaruhi berbagai kondisi ekonomi secara bersamaan loh. Contohnya seperti apa? Kayak inflasi, suku bunga, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, bahkan kondisi industri tertentu tau. Berarti APT tuh sebenarnya cakupannya tuh lebih luas dan detail ya. Iya sih, karena pendekatannya tuh lebih luas dibanding sama CAPM tadi kan. Tapi mungkin bisa dibilang pasti agak sedikit rumit sih kalau menurut aku. Dan banyak orang yang menganggap APT ini lebih realistis karena kondisi pasar nyata memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Sekarang aku mau nanya nih, menurut kalian apa sih perbedaan utama dari CAPM dan APT itu? Karena sekilas keduanya sama-sama ngomongin resiko dan keuntungan investasi. Iya betul, perbedaan utamanya itu ada di faktor yang digunain sama kedua metode itu sih. Kalau CAPM itu cuma pakai satu faktor, yaitu resiko pasar. Nah, sedangkan APT itu sebenarnya gunain banyak faktor ekonomi yang mempengaruhi return saham juga. Berarti CAPM itu lebih mudah ya?
Iya betul, CPM itu lebih sederhana dan lebih mudah digunakan dan itu cocok sih untuk investor pemula. Sedangkan APT ini lebih kompleks tapi juga lebih fleksibel. Karena investor bisa nyesuaiin nih faktor ekonomi yang paling berpengaruh. Tapi justru ya karena banyak faktor, APT itu juga jadi lebih rumit kan. Berarti kalau untuk pemula lebih cocoknya CAPM dulu ya. Iya sih, biasa gitu. Nanti setelah paham dasar-dasarnya baru deh kita ganti ke metodenya tuh biasanya metode APT. Ibaratnya CAPM itu langkah awal, APT itu tahap yang lebih lanjutnya. Betul itu. Betul. Jadi menurut kalian sendiri, kalian itu lebih milih apa sih, CAPM atau APT? Kalau menurut aku lebih pilih buat CAPM sih karena juga lebih gampang banget tuh buat dipahaminnya. Sama, aku juga belum siap kalau langsung yang terlalu kompleks gitu. Tapi kalau untuk analisis yang lebih lengkap, APT lebih tapi kalau untuk analisis yang lebih mendalam, APT lebih lengkap sih kalau menurutku ya. Iya benar, tapi kan ini sebenarnya bukan soal mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, tapi kan ini tentang sesuai kebutuhan sama investornya. Iya, yang paling tetap juga kita harus memahami apa itu resikonya sebelum kita berinvestasi. Nah betul tuh. Karena keuntungan besar biasanya datang bersama resiko yang besar juga. Iya, betul itu. Betul. Wah udah selesai nih obrolan kita udah sampai akhir dari pembahasan. Sebenarnya agak sulit juga ya pembahasan kita. bener Iya. banget. Bahkan sebenarnya kalau misalkan kita lihat-lihat lagi tuh, itu bahkan sampai ada hitungan yang bikin pusing banget kan. Iya, Iya. tapi untung kita belum bahas sampai ke situ sih karena pasti kan Iya. bakalan lebih rumit sih Iya, untuk bener aku. Iya. Bakal pusing banget sih. Yang penting kan kita sekarang udah bisa memahami apa itu CAPM dan APT. Iya, Iya, bener-bener. betul. Banyak banget dapet insight sih kita dari obrolan. Sebenarnya kita udah tahu lah Perbedaan. perbedaannya apa. Perbedaannya, resikonya juga ya kan. Kekurangan kelebihannya. Betul. Jadi investasi kita ya jangan cuma ikut-ikutan apa kata teman atau apalagi ikut tren tanpa tahu resikonya bakalan kita Iya. dapat kan? Iya bener banget. Bahkan kan kalau misalnya investasi itu emang sebenarnya kita pakai uang yang bukan uang apa ya? Mungkin bisa kita bilang uang dingin kali ya yang akan pakai iya, untuk iya, kebutuhan akan kepake untuk sehari-hari. kebutuhan sehari. Jadi kayak udah nggak usah ngikutin orang lain deh gitu. Betul, betul. Oke, yang lain ada yang mau disampaikan lagi atau udah mau kita closing aja nih? Kalau dari aku sih udah cukup ya. Cukup. Sama dari aku juga udah cukup. Closing Aku juga tadi. sama sih, udah cukup. Oke, kalau udah selesai, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa ditonton dan ya. subscribe. Jangan Like, sampai jumpa di episode berikutnya. Spontan dulu. Spontan.